Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmansyah. Saya dari kelas PAI 4E. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendekatan dan strategi pembelajaran pendidikan agama Islam yang diampu oleh Bapak Abdul Karim Lubis. Nah, di sini saya akan membahas tentang strategi reading aloud atau membaca nyaring. Strategi reading aloud. Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategia. Strategi merupakan sebuah perencanaan yang panjang untuk berhasil dalam mencapai suatu keuntungan. Secara istilah, strategi adalah kemampuan internal seseorang untuk berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan melalui proses berpikir unik di dalam menganalisa, memecahkan masalah, dan di dalam mengambil keputusan. Pengertian reading aloud. Reading aloud terdiri dari dua kata, yaitu reading dan aloud. Reading adalah membaca atau melihat catatan, sedangkan aloud adalah suara keras atau suara membaca dengan keras. Reading aloud sendiri ialah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat bagi guru, murid, ataupun pembaca bersama-sama dengan orang lain atau pendengar untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, dan perasaan seseorang pengarang. Reading aloud memiliki beberapa prinsip. Yang pertama, memahami sifat peserta didik, mengenal peserta didik secara individu, memanfaatkan perilaku peserta didik dalam pengorganisasian belajar, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif serta mampu memecahkan masalah, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan, dan membedakan antara aktif fisik dan aktif mental. Berikut langkah-langkah pelaksanaan strategi reading aloud. Yang pertama, pilih salah satu teks yang cukup menarik untuk dibaca dengan keras. Usahakan teks tidak terlalu panjang. Yang kedua, berikan kopian teks kepada seluruh siswa jika tidak ada buku teks. Yang ketiga, berilah tanda pada poin-poin yang menarik untuk dibahas pada kopian teks. Yang keempat, bagi teks dalam paragraf atau yang lain. Kelima, minta beberapa siswa untuk membaca bagian-bagian teks yang berbeda. Dan keenam, ketika salah satu siswa membaca, berhentilah pada beberapa tempat untuk menekankan arti penting poin-poin tertentu, untuk bertanya atau memberi contoh. Dan yang terakhir, akhiri proses dengan bertanya kepada siswa apa isi dari teks bacaan. Beberapa manfaat reading aloud yang pertama ialah melatih kemampuan mendengar dan menyimak. Yang kedua, menambah jumlah kosakata yang didengar. Yang ketiga, melatih rentang perhatian dan kemampuan mengingat. Yang keempat, mengenalkan bahasa tulisan atau kata-kata yang jarang digunakan. Yang kelima, mengajarkan arti dari kata-kata. Yang keenam, mengenalkan konsep media cetak atau tulisan. Yang ketujuh, mendekatkan orang tua dan mampu membuat tenang. Yang kedelapan, mengenalkan gambar dan ilustrasi. Yang kesembilan, merangsang imajinasi dan indera lain. Dan yang kesepuluh, mengenalkan anak dengan buku dan konsep belajar. Kelebihan dari reading aloud adalah membina dan mengembangkan kemampuan daya fantasi pada peserta didik,
Pelajaran dapat dihidangkan dengan lebih menarik bagi murid bila disajikan dalam bentuk membaca dengan keras. Peserta didik dilatih untuk menjadi pendengar yang sopan. Peserta didik memperoleh penambahan kekayaan pengalaman. Kegemaran dan ketertarikan akan suatu pelajaran dapat dipupuk dan dikembangkan. Dan yang terakhir, memberikan contoh yang baik kepada peserta didik yang lain bagaimana cara membaca yang baik. Reading Aloud juga memiliki kekurangan, di antaranya yang pertama, peserta didik akan merasa bosan jika bacaan masih bersifat monoton. Yang kedua, peserta didik di kelas rendah masih belum bisa memahami apa yang dibacanya. Yang ketiga, terpupuknya suatu kebiasaan untuk menerima pelajaran harus dengan membaca, daya afektifnya kurang berjalan. Yang keempat, tidak semua guru mampu memberikan materi bahan bacaan yang menarik. Dan yang kelima, jika kelas-kelas yang berdekatan gaduh atau sedang belajar bernyanyi, maka penyajian dengan metode membaca tidak dapat efisien. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.